saudara semua yang saya kasihi. Kita akan menikmati sebagian daripada firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Filipi pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Kalau sudah dapat, saya minta kita semua bangkit berdiri. Kita baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang pertama. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegang dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku tidak ada sempurna percaya pada hal lahiriah, jika ada orang lain menyatakan bahwa menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang ajaran aku yang Tuhan, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak biasa. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Ia aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau Bapa dapat juga menangkannya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari kepada tujuan untuk memperolehnya, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara, kita melihat di sini bagaimana surat Paulus menceritakan ya supaya jemaat Filipi itu bersukacita. Karena banyak orang tidak bersukacita. Dia menuliskan kepada jemaat Filipi sebab jemaat itu menjadi lain sifatnya. Ya, udah mulai ada kehilangan sukacita karena beratnya mengikuti Tuhan. Rupanya mereka baru mendapat ajaran yang lain. Saudara, satu kali ada seorang anak baru pertama dia sekolah, jadi belum biasa dia bergaul. Setelah sekian lama dia bersekolah, pulang ke rumah, bahasanya lain. Dia bisa membentak orang tuanya, membentak yang di rumah dengan bahasa-bahasa yang tidak patut diucapkan. Sebelumnya dia tidak tahu kosakata yang seperti itu, saudara. Rupanya dia terpengaruh dengan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, sehingga ucapannya, kelakuannya berubah.
Sehingga orang tuanya dan seisi rumahnya sibuk mengajari dia supaya tidak boleh berbicara atau bersuara seperti itu. Nah, Rasul Paulus melihat jemaat itu tidak ada sukacita. Ada apa? Biasanya mereka bersukacita. Rupanya dia mendengar bahwa mereka mendapat ajaran dari guru-guru yang disebut dengan guru-guru palsu. Mereka membanggakan kalau mau jadi orang Kristen yang sesungguhnya harus seperti kami. Tidak boleh hanya sekedar percaya, kita harus mengikuti ajaran leluhur kita, nenek moyang kita. Ya, sebagai orang Israel, sebagai orang pilihan Allah, kita harus mengikuti. Tidak cukup hanya percaya kepada Yesus Kristus. Aturan-aturan itu mesti dijalankan. Orang Kristen pada waktu itu bukan hanya latar belakang Yahudi, tapi ada Yunani dan juga yang lainnya, saudara. Jadi mereka merasa berat juga menjadi orang Kristen itu. Harus menjalankan Taurat, harus disunat, dan lain sebagainya. Tetapi Rasul Paulus cepat menangkap hal itu supaya mereka kembali bersukacita. Sehingga dikatakan akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan, bukan di dalam hal-hal lahiriah, bukan membanggakan apa ritual agama, cara-caranya. Saudara, dalam agama tertentu ritual itu penting. Misalnya harus berpakaian demikian dan lain sebagainya, harus bawa ini itu, melakukan gerakan seperti ini itu dan lain sebagainya. Tapi Rasul Paulus katakan yang penting bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu sudah pernah dia tuliskan, tapi kembali dia menuliskan, tidaklah berat. Mengulang lagi nasihatnya, menulis lagi, intinya juga sama, nggak apa-apa. Yang penting kalian kembali bersukacita. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Ini bahasa figuratif, bukan bahasa kasar. Kalau kita mengingat kisah di mana satu kali ada seorang ibu di mana anaknya sakit, dia datang kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mau menyembuhkan. Ditulis dalam Matius pasal 15 ayat 22 sampai 26. Ya Tuhan, tolong sembuhkan anakku sakit. Dan Tuhan Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing, kata Tuhan Yesus. Kalau di zaman sekarang kita cerita tentang seorang khotbah seperti anjing, udah pencemaran, nama baik. Ya, sudah menfitnah agama lain, mungkin sudah ditangkap saudara ya, dan mengatakan seperti itu. Tapi itu ucapan Tuhan Yesus pada seorang perempuan, orang Yunani. Tuhan Yesus orang Yahudi, dia datang untuk melayani orang Yahudi. Nomor satu, itu sebabnya waktu amanat agung, beritakanlah Injil kepada seluruh dunia, mulai dari Yerusalem. Yerusalem itu pusat Yahudi, ke Judea, baru ke Samaria, orang-orang kafir dan seluruh dunia. Jadi ketika datang orang lain, datang sama Tuhan Yesus, tolonglah sembuhkan. Bahwa dia datang pertama untuk orang Yahudi. Tidak patut mengambil roti. Kesembuhan itu digambarkan dengan roti yang diberikan. Bukankah Tuhan Yesus memberikan tubuhnya melalui perjamuan kudus yang kita rayakan? Inilah tubuhku, ya, inilah darahku menjadi pengampunan. Dalam tubuh dan darah Yesus ada kesembuhan. Sehingga dikatakan tidak patut kasih roti, tidak patut kasih mujizat dariku, dan kulemparkan harusnya buat anak-anakku. Siapa anak-anakku? Yaitu orang Israel, orang pilihan Allah. Mereka anak-anak. Kalau orang lain, suku lain, tidak penting, itu kayak anjing. Arti anjing artinya najis. Pilihan Allah dikuduskan. Sudah dikuduskan. Yang belum dikuduskan dianggap najis. Gambaran figuratifnya dengan sebutan anjing. Tidak patut lempar roti. Tetapi apa kata perempuan itu? Tetapi anjing itu kan memakan remah-remah.
Artinya pecahan-pecahan sisa-sisa yang tidak mau dimakan anak-anak itu. Mungkin ada kerak-keraknya yang keras dibuang ke bawah, ada anjing peliharaan di situ. Bagi orang Yahudi, anjing adalah binatang najis, binatang haram, tidak boleh dimakan menurut Taurat. Hanya sekedar bertugas untuk menjaga. Akhirnya saudara, dengan kalimat itu, bukan anjing itu juga makan rema-rema itu sehingga dia menjadi kenyang. Ya. Itu juga gambaran figuratif, artinya bisa disebutkan kelaparannya, penyakitnya itu bisa dipulihkan dengan rema-rema yang jatuh. Begitu percayanya perempuan itu kepada Yesus bahwa dia bisa menyembuhkan, akhirnya dia berkata dalam Injil Matius itu, besar imanmu ibu, ulang anakmu sembuh. Hanya dengan percaya kepada Yesus. Kau boleh sembuhkan memang orang-orang Yahudi, umat pilihan itu, tapi aku percaya kau juga sanggup menyembuhkan aku orang kafir ini, orang yang kotor, orang yang najis ini, asal engkau mau. Sehingga Tuhan Yesus takjub, wah, dia mengakui aku sebagai Maha Kuasa, Maha Pengasih, mengasihi semua. Besar imanmu, sembuh anak. Jadi kata anjing dalam hal ini bukan untuk menghina, sebenarnya bukan, itu figuratif untuk mengisahkan, gak patut kau datang-datang, kau orang-orang sana, bukan kelompok aku, kira-kira begitu. Tapi dia memakai kalimat seperti itu. Nah, dalam hal ini seperti itulah Rasul Paulus mengatakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Dia menggambarkan dalam hal ini bahwa pengajar-pengajar palsu itu yang menekankan hal-hal lahiriah. Kalau dikatakan hal-hal lahiriah, peraturan-peraturan soal makan, soal berbusana, soal jubah mungkin dan lain sebagainya, soal aturan-aturan itu soal lahir. Tapi soal batin itu soal akhlak, soal perbuatan, soal iman, soal hal rohani. Sehingga dikatakan hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Artinya mereka itu orang yang kelakuannya sebenarnya tidak patut. Mereka adalah pengajar-pengajar sesat. Kemudian terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Kan dalam ajaran Yahudi itu memang harus sunat untuk setiap laki-laki. Hati-hati. Dia mau ingatkan, untuk apa menekankan hal-hal lahiriah harus sunat kalau tidak ada perubahan kelakuan? Sebab sunat adalah tanda perjanjian. Sehingga dikatakan demikian, karena kitalah orang-orang yang bersunat. Gimana yang disebut dengan bersunat itu? Yang beribadah oleh Roh Allah. Jadi secara rohani, beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Tidak lagi berdasarkan hal-hal lahiriah, yaitu soal daging tadi, soal keinginan hal-hal yang diikuti oleh daging ini, saudara. Tetapi hal-hal yang bekerja dalam pimpinan Roh Allah. Selanjutnya dia menjelaskan, sekalipun juga aku ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ada alasan untuk percaya kepada hal-hal lahiriah. Sebenarnya tentang sunat dan lain sebagainya, aku memang percaya. Dikatakan demikian, jika ada orang yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Kalau soal mengandalkan hebat soal hal lahiriah, aku lebih daripada anjing-anjing, pengajar palsu, penyunat palsu itu, yang membuat ajaran yang membuat kalian itu tidak merasa bersukacita, memberatkan. Tadi ajaran keselamatan itu adalah dengan iman percaya dalam Kristus Yesus. Tiba-tiba jemaat Filipi, oh tidak cukup, kita harus jalankan ajaran Taurat itu. Misalnya yang laki-laki harus disunat, sehingga Rasul Paulus katakan itu nggak perlu lagi. Kalau soal itu aku dulu lebih hebat dari kalian. Aku dulu lebih hebat soal hal lahiriah. Kalau aku mau menaruh percaya kepada itu,
kalian gak ada apa-apanya. Hai guru-guru palsu, aku lebih hebat, jadi jangan menghina aku. Tapi sekarang setelah aku mengenal Kristus, mengenal kebenaran, bukan itu lagi yang ku percayai, bukan itu lagi yang ku andalkan, bukan itu lagi yang ku banggakan, bukan itu lagi yang ku ajarkan. Memang dulu aku menaruh percaya dan bangga dengan hal-hal lahir. Dulu memang ya seperti kalian, mungkin lebih lagi hebat dari kalian. Soal latar belakang siapa diriku, aku lebih hebat, lebih layak sebagai orang yang lebih unggul dari kalian. Sebab aku asli orang Israel, orang Ibrani, dan lain sebagainya. Tapi dulu itu, sekarang pengajaranku tidak demikian. Setelah aku bertemu dengan Tuhan Yesus, ya saudara, setelah bertemu dengan Tuhan Yesus menjadi berubah kehidupan. Yang tadinya menekankan hal-hal lahiriah, berubah menjadi hal-hal rohania. Saudara kita yang jauh, saudara, mereka memasuki bulan puasa, mereka sangat menekankan hal-hal lahiriah. Ya, ini yang dipuaskannya daging. Pada jam tertentu memang mereka harus tidak kasih apa-apa. Tapi di situ dikatakan dibuka, segalanya bisa dimakan. Artinya boleh jumlahnya, jenisnya, menurut selera dan ajarannya, dia bisa makan sepuas-puasnya. Bahkan yang harusnya di masa puasa lebih sedikit belanja, tapi kebalikannya menjadi berkali-kali lipat. Wakil Presiden sampai mengingatkan, jangan di bulan puasa ini sifat umat mereka dikatakan konsumtif berlebihan. Justru belanja itu sebabnya harga menjadi naik. Yang gak biasanya bulan-bulan itu ada makan daging, pada bulan itu penuh. Asal sudah buka, asal sebelumnya sahur, mereka harus makan. Yang tadinya nggak beli pakaian biasa-biasa saja, dia harus semua ganti baru. Baik yang pria ganti semua, yang wanita, semua anak-anak, hal-hal lahiriah. Dan mereka bangga jika bisa melakukan hal itu, dan itu harus dipamer. Kampung ini mesti berteriak, oh ini menyambut ini, kita lakukan ini kita lakukan. Semuanya memuaskan keinginan daging. Nah, Rasul Paulus katakan, aku lebih hebat dulu soal itu. Tapi setelah aku mengenal Kristus, semua itu tidak ada artinya. Artinya saudara, sama kita, apakah kita sekian lama menjadi Kristen sudah mengenal Tuhan kita itu yang mengubah hidup kita? Atau sebenarnya masih sama seperti orang-orang lain yang belum Kristen? Belum Kristen, karena masih diikat oleh peraturan-peraturan lain, masih diikat dengan kehidupan yang lama. Rasul Paulus mengatakan itu semuanya adalah kerugian apa yang dulu dibanggakannya, saudara. Mari kita melihat sejenak apa yang dulu dibanggakannya, bahwa dia lebih hebat daripada pengajar palsu itu. Dikatakan disunat pada hari ke-8. Kenapa disebutkannya hari ke-8 dari kelahirannya? Untuk Paulus itu sangat penting. Sebab dalam hukum Taurat, di Kejadian 17 ayat 25, Kejadian 17 ayat 12, Imamat 12 ayat 3, di situ diceritakan seorang laki-laki pada hari ke-8 setelah dia lahir, dia harus disunat. Itu Taurat. Itu sebabnya Tuhan Yesus ketika masih kecil, orang tuanya begitu hukum Taurat, hari ke-8 Yusuf Maria membawa Yesus ke bait Allah untuk disunat. Dan mereka membawa sepasang burung petukur atau anak burung merpati. Ya, dia banggakan, aku seperti itu, seperti Yesus. Dia disunat hari ke-8, aku hari ke-8. Karena itu peraturan di perjanjian lama. Bahkan aku lebih hebat daripada Ishak. Lebih hebat.
karena disunat pada hari ke-17. Beda. Atau aku lebih hebat daripada orang-orang yang menjadi Yahudi. Kemudian dia, walaupun dia orang Kristen, karena dia menjadi Yahudi setelah dia tua, karena dia mau menikah sama orang Yahudi asli, dia bangsa Yunani, maka mungkin umurnya sudah tua, tapi karena mau menikah harus sunat. Masuk agama Yahudi, umurnya mungkin sudah 30 baru disunat. Aku tidak, aku asli. Apa kata firman Tuhan? Umur 8 hari. Jadi tidak satu pun kalimat ayat dalam Alkitab itu tidak berarti ketika disebutkan aku disunat. Itu punya makna bahwa dia lebih unggul. Bukankah kalau masuk agama Yahudi, masuk dalam komunitas Yahudi, sarannya kalau laki-laki mau ambil guru Yahudi, ya dia harus sunat. Kalau dia lamarnya itu dia umur 30, ya umur 30 dia disunat. Baru sah Yahudi. Nah, ajaran yang mengatakan orang Kristen Yahudi harus sunat, kata Rasul Paulus enggak benar. Itu bukan ajaran yang sesungguhnya. Aku lebih lagi, itu dulu, sekarang enggak kuajarkan begitu. Itu yang pertama yang kita lihat tentang hal ini. Kemudian dikatakan, aku dari segi bangsa, aku bangsa Israel. Mau ceritakan, kalian mengaku Israel. Aku lihat Israel diriku. Coba lihat keisraelan diriku. Apa aku orang Israel? Aku Israel asli. Ayahku, ibuku Israel asli. Yahudi asli. Kalian masih campuran. Darahku murni 100% Yahudi. Kenapa demikian? Karena Paulus garis keturunannya bisa dilacak dari Yakub. Yakub berubah menjadi Israel ketika Yakub bertemu dengan malaikat di sungai Yabok. Dia bergumul demikian rupa Yakub. Dan waktu itu dia menang. Ya. Malaikat itu memukul pangkal paha daripada Yakub sehingga dia pincang. Yakub, karena kau menang, kau penipu. Namamu bukan lagi si penipu, namamu Israel. Nah, Paulus mengingatkan, aku asli keturunan Yakub. Kalau dihitung-hitung, aku lebih asli lagi bangsa Israel. Dia bisa melacak keturunannya sedemikian. Kemudian dia katakan dari soal suku, dari sekian banyak Israel itu, aku suku Benyamin. Nah, kenapa sampai disebutkannya aku Benyamin? Karena apa saudara? Benyamin itu adalah salah satu daripada istri Yakub dan melahirkan Benyamin dari Rahel. Rahel adalah istri yang sangat dicintainya. Lahirlah Benyamin. Aku dari suku Benyamin. Dan kalau kita lihat dari suku Benyamin ini adalah suku yang paling setia kepada Yehuda dari semua suku. Sebab 10 suku yang lain di luar Benyamin udah lari entah kemana, terpencar ke seluruh dunia. Dan suku Benyamin yang paling setia kepada Yakub, kepada turunan Yehuda. Bahkan kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Mordekai itu suku Benyamin. Dan Mordekai inilah yang membebaskan bangsa Israel melalui Ratu Rut. Ketika orang mau menghancurkan bangsa Israel, muncul Mordekai, orang Benyamin. Demikian juga Rut dari suku Benyamin. Dan mereka membebaskan. Bahkan Raja Israel pertama diangkat ketika menjadi Raja Saul. Kalau saudara cek, Raja Saul, Raja pertama yang dipilih itu dari suku Benyamin. Jadi dikatakan kalau soal apapun tentang kehebatan sebagai orang pilihan, akulah Israel asli. Kemudian dilacak lagi suku dari semua suku. Aku adalah turunan Benyamin dari Rahel. Dan kebetulan namanya juga mirip dengan raja pertama. Raja pertama Saul. Paulus dari Saulus. Sama. Tapi setelah aku dirubah, tidak Saul lagi, aku menjadi Paulus. Karena aku bertemu dengan Tuhan ketika dalam perjalanan ke Damsyik. Tuhan menampakkan diri dalam cahayanya, menangkap aku yang tadinya aku membunuh pengikut Yesus Kristus.
tapi aku telah ditangkap oleh Dia. Jadi aku bukan lagi andalkan itu. Aku mengandalkan hidupku adalah karena aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku diselamatkan bukan karena aku duluan percaya, tapi Dia menangkap aku sehingga diberikannya aku kepercayaan kepada Dia dan aku percaya. Saudara, kalau saudara punya iman, itu bukan iman dari diri saudara. Roh Allah yang bekerja dalam hati kita sehingga kita menjadi percaya. Iman yang daripada Allah, dikaruniakan dengan cuma-cuma, tinggal kita menghidupkannya, menjalaninya. Jadi kita menaruh pengharapan itu adalah pertama karena percaya kepada Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Jadi Dia mengatakan, kamu gak usah cerita soal kehebatan, aku lebih hebat dari kalian, saudara. Tentunya Dia juga mengatakan, saudara, aku orang Farisi. Sebagai orang yang ahli Taurat, aku Farisi. Apa artinya Farisi, saudara? Farisi artinya orang yang dipisahkan dari orang yang lain. Dia tidak bisa bekerja dengan pekerjaan yang lain. Hari-harinya adalah membaca kitab Taurat, menghafalnya, sehingga disebut mereka ahli Taurat karena hafal semua isi Taurat. Pasal sekian, ini isinya, jangan ini, dia hafal. Tidak boleh pekerjaan yang lain selain dia ahli menghafal kitab Taurat, sehingga dia disebut sebagai ahli Taurat dan Farisi. Mereka telah dipisahkan, dan karena mereka begitu memahami, mendalami Alkitab Perjanjian Lama, mereka menjadi membela apa kata kitab Taurat itu, sehingga semua orang di luar kitab Taurat harus dibunuh. Ya, mereka bukan umat Allah. Itu sebabnya karena hebatnya dia menjalankan hukum Taurat, maka semua orang yang tidak menjalankan Taurat, aku bunuh dulu. Aku bunuh. Waktu aku baru dapat surat mandat dari pemimpin agama kami, dikasih surat kuasa untuk menangkap setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, aku dapat kuasa. Aku akan bunuh, aku penjarakan, akan siksa. Kalau tidak mau menjadi orang Yahudi, bunuh. Dan korbannya banyak waktu itu. Saulus menjadi saksi, Stefanus sampai mati, mereka buat. Itulah aku dulu. Jadi kalau soal kitab Taurat, aku paling fanatik. Aku bunuh, halal darah orang Kristen. Kalau melihat agama-agama tetangga kita, dikatakan halal darahnya sini, halal darahnya sini, halal. Itu karena fanatiknya dengan agamanya. Karena agamanya diizinkan seperti itu. Bunuh, kalau tidak mau bunuh. Dalam Taurat agama Yahudi juga seperti itu. Di luar mereka bunuh. Semua harus Yahudi. Jadi katakan, aku penganiaya jemaat. Kalau soal itu, aku penganiaya jemaat. Masih hebat sama kalian belum kalian aniaya orang-orang Kristen. Kalau aku dulu, aku bunuh dulu. Jadi kalian belum ada apa-apanya. Kalian itu sebenarnya seperti anjing-anjing saja dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Dulu memang aku seperti itu, tapi aku tidak lagi seperti itu. Jadi tidak ada artinya mentaati hukum Taurat. Bukan berarti tidak ada kebaikan hukum Taurat. Hukum Taurat itu patut dijalankan. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Tapi itu tidak membawa keselamatan. Tidak. Yang kita pikirkan adalah apakah kita ini dibawa kepada keselamatan atau kepada aturan yang menghukum kita. Kalau tidak dijalankan, maka kita akan dihukum oleh Allah. Kita lihat pada poin yang paling penting dalam bacaan hari ini, saudara. Dalam ayat ini dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Dulu dianggap keuntungan semua yang tadi. Lahir sebagai orang Israel, orang Ibrani, Farisi, disunat pada hari ke-8, untung. Seolah-olah dia mengatakan, beruntung aku lahir dari orang Yahudi, ayahku Yahudi. Aku tidak lahir dari seorang yang kafir seperti itu. Memang itu bukan pilihan. Mungkin saudara juga akan tanda, oh aku lahir dari keraton, aku anak Raden, oh aku anak daripada turunan Andi, oh aku turunan daripada raja ini, dan lain sebagainya. Saudara, semua orang anggap itu keuntungan
Tapi dikatakannya bukan ternyata itu bukan keuntungan. Ketika dia hidup seperti itu. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi setelah dia membandingkan dulu dengan setelah dia mengenal Kristus, wah, sia-sia semua yang kulakukan. Mau sunat, mau membunuh orang, menghafal hukum Taurat, jangan ini, jangan itu, gak guna. Setelah jumpa sama Kristus, gak berguna. Bahkan digambarkannya semua kelelahannya itu, kerajinannya itu dikatakan malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Capek-capek ini rugi. Ya, bukannya untung. Karena mengenal Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena itu dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Kejahudiannya, keisraelannya dia lepaskan. Dia penting rupanya keturunan Yahudi. Hukum Taurat dia lepaskan, bukan itu mau kupegang. Yang kupegang adalah janji Tuhan Yesus. Semua dikatakannya rugi dan dianggapnya sampah. Kata sampah dalam bahasa aslinya saudara sangat mengerikan. Sisa makanan dalam bahasa Yunani dikatakan sampah. Apa yang kita makan, kotoran sebagai sisa makanan dianggap sampah. Dalam bahasa aslinya ini kotoran manusia, tapi diterjemahkan dengan sebutan sampah supaya lebih etis. Dalam bahasa aslinya kotoran manusia. Coba dibayangkan, semua yang dibanggakan dulu, yang hebat itu sampah, seperti kotoran. Artinya sangat hina. Itu perbandingannya kalau kita mau menjalankan semua yang dibanggakan zaman dulu. Kalau kita masih mau pegang itu seperti kotoran. Kalau saudara tahu yang kotoran itu pasti bau, pasti tidak enak. Dan itu banyak penyakit dalam hal itu. Selanjutnya, dan berada dalam dia, dalam Yesus, bukan dengan kebenaranku sendiri. Apa itu kebenaran sendiri? Yaitu tadi, menjalankan Taurat, sunat dan sebagainya. Itu kebenaran diri sendiri. Karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada kebenaran karena kepercayaan. Ini yang paling penting. Kepercayaan kepada Kristus nomor satu dalam hidup ini. Kepada Tuhan Yesus. Bukan soal kebenaran diri sendiri. Itu tadi ya, sunatlah, jalankan ini, jalankan itu. Bukan, itu kebenaran diri sendiri karena dilakukan. Tapi ternyata kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Jadi kepercayaan itu Tuhan yang anugerahkan. Bukankah Paulus itu dijumpai oleh Tuhan Yesus? Kalau nggak dijumpai, dia nggak percaya. Jadi kita ini menjadi Kristen, bersyukur. Bagi orang yang lahir dari keluarga Kristen, saudara bersyukur. Saudara orang pilihan. Pemuda remaja yang orang tuanya Kristen, dua-duanya bersyukur. Bersyukur karena dipilih melalui kelahiran itu. Udah langsung otomatis bersyukur. Dan kalau ada orang lahir dari keyakinan yang lain, kemudian dia percaya kepada Tuhan Yesus, itu karena anugerah Tuhan kepada dia sehingga ditangkap. Seperti Paulus ditangkap, yang dianugerahkan oleh Tuhan berdasarkan kepercayaan. Selanjutnya saudara, dikatakan yang ku kehendaki ialah. Selanjutnya kalau menjadi Kristen, ini menjadi pegangan kita. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Tuhan. Saudara, kalau mau mengenal Tuhan ini artinya kita harus punya koneksi secara pribadi, punya relasi secara pribadi, mengenal, bukan tahu. Kalau kita dengar firman Tuhan itu namanya baru tahu, hanya tahu. Tapi mengenal Tuhan, memang kita harus bersekutu dengan Dia, berdoa, menyembah kepada Dia, mentaati Dia,
mendengar suaranya, mentaatinya, dan lain sebagainya. Itu hubungan secara pribadi, komunikasi kontak. Itu yang disebut dengan mengenal Dia. Kemudian dan kuasa kebangkitannya, kita harus mengingat kehebatan kuasa kebangkitan Tuhan. Dan kuasa kebangkitan inilah yang mengubah orang Kristen bukan lagi menjalankan Sabat, tapi menjalankan hari ke-8, hari Minggu, atau disebut dengan hari yang pertama, saudara. Karena kebangkitan Tuhan, kuasa kebangkitannya. Kenapa? Kebangkitan Kristus yang membuat kita nanti dibangkitkan untuk tinggal bersama-sama dengan Dia. Kita harus banggakan hari kebangkitan Kristus, saudara. Kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Kita harus ingat, bukan hanya kebangkitannya, kita juga harus ingat penderitaan Tuhan yang rela disalibkan, yang menderita untuk kita umat manusia. Kita juga akan diminta hidup di dalam menderita dalam mengiring Tuhan. Ya, menderita karena Tuhan. Kita tetap setia mengiring Tuhan walau kita mengalami penderitaan. Dan kemudian beroleh kebangkitan dari antara orang mati, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita tidak sekedar, saudara, ingin nanti dibangkitkan, ingin nanti bersama Dia di sorga. Kita harus ingat, kita bersama-sama dalam kematiannya. Artinya kita harus rela memikul salib, menderita bagi Tuhan, melayani buat Tuhan. Kita nanti akan juga bangkit bersama-sama dengan Dia dan naik ke sorga. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Artinya mencapai tujuan iman, mencapai surga, mencapai keselamatan, itu belum tercapai. Ketika dia menulis surat itu, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau aku telah sempurna. Kalaupun dia telah berjumpa dengan Tuhan, menderita untuk Tuhan dalam pelayanannya, bukan berarti dia sudah sempurna. Ya. Dia selalu merendahkan diri. Walaupun kita ada sekarang ini melayani Tuhan, melakukan banyak hal untuk kemuliaan Tuhan, kita ini belum sempurna. Rasul Paulus mengatakan, aku memang melakukan itu, aku belum sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Jadi saudara, mengiring Tuhan itu untuk mengenal Dia, kita harus berusaha mengenal Tuhan, mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, artinya kita harus berjuang. Selama kita hidup ini, nggak boleh hanya sekedar hari ini aku beriman, aku percaya, besok ganggu lagi, ragu lagi. Belum sampai kita berjumpa dengan Tuhan, kita sudah tinggalkan Tuhan. Ini dikatakannya, kalau aku telah menangkapnya, dikatakan kita belum menangkap karena kita belum berjumpa dengan Tuhan. Tapi kita harus berusaha sedemikian rupa melalui iman dari hari ke hari, ya, memikul salib setiap hari. Karena aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi Tuhan Yesus yang menangkap Rasul Paulus. Kalau Tuhan Yesus sudah tangkap, dia tetap menjalankan Tauratnya dan dia tidak diselamatkan. Jadi karena ditangkap Tuhan lah sebenarnya, bukan karena kehebatan dia. Aku telah, bukan berarti dia telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Aku mengejarnya, kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Aku mengejarnya. Jadi saudara, keselamatan itu kita harus pertahankan. Untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, juga kita harus mengejarnya. Karena apa saudara? Karena kita belum sampai di sana. Kata mengejar artinya kita jangan hanya menjadi orang Kristen yang pasif, yang penting udah percaya, nggak murtad. Enggak saudara. Oh, banyak sekali orang Kristen di penjara, terlibat narkoba, berbagai
kejahatan. Mereka percaya, tetap percaya, sampai mati percaya. Bukan itu maksudnya. Kita harus mengejarnya untuk mencapai itu. Artinya kita harus fokus. Kalau kita mengejar untuk berjumpa dengan Tuhan itu, kita harus melihat ke depan. Kalau kita berlari, mengejar, itu kita nggak boleh lihat kiri kanan. Kalau kita lihat kiri kanan, kita bisa ganggu iman kita. Kita bisa berhenti untuk berlari, untuk mengejar keselamatan itu. Kita boleh kembali ke kehidupan yang lama. Kita harus mengejar dan tidak boleh menoleh ke belakang. Kalau mau mengejar, kita akan terganggu dengan banyak hal kalau kita melihat ke belakang. Kalau kita lihat kiri kanan, dikatakan kita harus mengejar keselamatan itu supaya kita tidak berhenti. Jadi kita harus terus sampai kita mati, kita terus mengejar berjumpa dengan Tuhan. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Belum menangkapnya pada waktu ditulis surat itu, belum. Karena dia belum meninggal, belum diangkat ke surga, belum menangkap keselamatan itu. Sehingga dikatakan dalam ayat itu, aku belum menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Per saat itu aku melupakan apa yang telah di belakangku. Nah ini dia. Dalam mengiring Tuhan itu, saudara, kita mengejar ke depan untuk menangkap. Belum kita tangkap, ya kita harus berlari, mengejar. Dan ketika kita mau mengejar itu ke depan, kita harus lupakan yang di belakang kita. Apa itu? Semua hal-hal yang lama kita harus lupakan. Seperti Rasul Paulus tadi, dia lupakan semua tentang kehebatannya sebagai orang Israel, ya, sebagai suku Benyamin, sebagai Farisi. Semua itu sampah, gak ada gunanya. Yang penting mengenal Kristus, kuasa kebangkitannya, kematiannya, supaya nanti bersama-sama dengan Kristus dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin Bapak Ibu. Kalau kita lari, kemana kita mengarahkan diri? Ke depan kan? Seperti itu. Jadi kepada Tuhan yang kita lihat. Kalau kita lihat kiri kanan, banyak cobaan. Kalau kita lihat ke belakang, mengerikan masa lalu kita. Dulu aku pembunuh, dulu aku begini, aku tidak layak. Lupakan semua yang dulu, saudara. Karena itu bisa membuat kita kembali ke kehidupan kita yang lama. Aku melupakan segala yang di belakangku. Itu dikatakan. Dan berlari-lari kepada tujuan. Jadi mengiring Tuhan itu gak boleh santai. Tujuan untuk bertemu dengan Tuhan itu dikerjakan keselamatan itu dengan banyak hal di dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, untuk memperoleh hadiah. Kalau hadiah, saudara, itu pemberian. Hadiah itu satu anugerah. Hadiah itu keselamatan dihadiahkan, dianugerahkan. Dan berbagai upah sebagai hadiah karena perbuatan baik kita, karena pelayanan kita, karena pengorbanan kita, dan lain sebagainya. Itu hadiah Tuhan Allah akan berikan. Jadi kita berlari-lari ke depan kepada Kristus untuk memperoleh hadiah. Hadiah itu adalah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan Allah. Jadi Tuhan Yesus terus memanggil. Bapa di surga terus memanggil melalui Yesus Kristus. Tujuannya, saudara, supaya orang yang dipanggil itu mau datang kepada Dia dan meninggalkan semua hidup yang lama, berlari memandang kepada tujuannya, kepada Yesus Kristus, dan lupakan semua yang lama untuk memperoleh hadiah. Itulah panggilan surgawi. Paulus dipanggil oleh Tuhan Yesus dan dia mau mentaatinya. Ada banyak orang dipanggil oleh Tuhan, panggil untuk datang sama Tuhan, datang untuk melayani, datang untuk iring Tuhan, tapi tidak mau dipanggil, saudara. Hanya orang yang merespon. Jadi tidak bisa kita katakan hanya iman.
Iman harus direspon dengan berlari kepada tujuan, melupakan yang lama. Melupakan yang lama. Jadi kalau kita sudah menjadi Kristen, betul-betul saudara pandang ke depan untuk yang kepada Yesus Kristus. Itu panggilan daripada Dia untuk memperoleh hadiah, memperoleh upah, panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Ayat yang terakhir dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, apa yang saudara banggakan? Rasul Paulus menceritakan kebanggaannya dari segi ekonomi. Dia Israel asli, orang yang diberkati umat pilihan. Dari segi kerohanian, dia orang Farisi. Ya. Dari segi keturunan, dari semua ritual, sunat, persis sama dengan Tuhan Yesus dalam agama Yahudi. Persis dengan hukum Taurat itu. Disunat pada hari ke-8, sukunya pegang semua hebat. Apa kehebatan kita? Apa mau dibanggakan? Harta, berapa lama kita bisa kuasai harta itu? Tujuan akhir adalah kita akan bertemu dengan Tuhan, panggilan surgawi itu dalam Kristus. Jadi saudara, jangan kita terlalu berat kali hati kita. Lebih kita berat kepada hal-hal yang lahiriah tadi. Saudara, kita hanya mencari berkat. Banyak orang Kristen saudara yang menekankan berkat, berkat materi, berkat jasmani. Tapi kalau soal itu saudara-saudara tidak menjadi Kristen, boleh saudara dapat. Berkat kesehatan, boleh saudara dapat. Ya, nggak menjadi Kristen saudara boleh dapat. Salah satu negara yang paling maju teknologinya sekarang ini melebihi negara-negara Eropa, karena itu Cina. Semua produk Barat Eropa yang diunggulkan bisa ditiru bahkan melebihi daripada teknologi Cina. Pesawat yang paling canggih sekarang ini saudara hanya hitungan detik, supersonik dikatakan melebihi suara, hanya beberapa saat naik jetnya Cina dikatakan langsung sampai di tujuan, tidak repot-repot. Mereka juga ada ilmu sekarang bagaimana berusaha untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Itu Cina sekarang. Jadi berusaha membekukan semua organ tubuh, dibekukan. Yang belum bisa dilakukan mereka adalah bagaimana menciptakan kehidupan, bagaimana membuat makhluk itu bernafas. Kalau semua jam-jamnya dia semua bisa kerjakan. Saudara, tapi tanpa Kristus semua itu tidak ada kehebatannya. Amin Bapak Ibu. Ya, kita harus ingat siapa diri kita. Kita hanya debu tanah saja, debu tanah saja, nggak ada apa-apanya. Yang penting kita saudara dalam hidup ini bukan sekedar hanya cari makan, cari posisi, cari nama, macam-macam. Orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang dibanggakan. Ada orang bangga tamatan dari Harvard, tamatan dari ini, tamatan dari ini. Lah, Rasul Paulus tamatan yang tertinggi, pendidikannya itu lewat Imam Gamaliel pada waktu itu yang paling hebat. Dia dapatkan semua, tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan, gak ada apa-apanya. Mengenal Kristus itu lebih hebat. Amin Bapak Ibu. Ingat itu. Jangan prioritaskan. Bukan berarti itu tidak perlu, itu perlu. Jangan tinggalkan perkenalan datang Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita saudara, ingat akan panggilan surgawi dalam Kristus. Berlari-lari kepada tujuan. Artinya saudara, jangan berlengah-lengah mengiring Tuhan. Jangan berlengah-lengah melayani Tuhan. Panggilan surgawi itu yang perlu kita perhatikan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita akan menyimpang firman Tuhan ini. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Engkau setia padaku.